Di kesempatan kali Oke, bentar. Oke, halo teman-teman semua. Jadi di kesempatan kali ini aku dari tutor PJJ ingin nuturin kalian sejarah terkait sejarah Orde Baru nih teman-teman. Sebelumnya kenalin, nama lengkap aku Muhammad Akbar, bisa dipanggil Akbar. Sekarang aku jadi salah satu mahasiswa baru di Hubungan Internasional Universitas Lampung angkatan 2021. Ini Instagram aku, in case kalau kalian ada yang mau ditanyain, bisa langsung DM aja. Oke, apa aja sih yang akan kita pelajarin hari ini? Jadi, teman-teman sekalian, yang akan kita pelajarin hari ini itu yang pertama ada latar belakang sejarah Orde Baru. Jadi kayak apa sih penyebab timbulnya atau munculnya suatu masa yang namanya Orde Baru. Kan nggak mungkin dong tiba-tiba kayak ada aja gitu Orde Baru. Pasti ada dan penyebab munculnya gitu masa Orde Baru ini. Dan yang kedua kita akan bahas penyimpangan apa aja sih yang ada di masa Orde Baru ini, kayak apa sih yang sekiranya nggak sesuai sama norma dan Pancasila kita gitu, apa sih yang menyimpang gitu dari norma yang ada pada masa Orde Baru. Oke teman-teman semua, kita masuk ke latar belakang Orde Baru. Jadi Orde Baru itu sendiri, teman-teman, Orde Baru itu sendiri adalah masa di mana terjadinya pergantian kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Jadi bisa dibilang Orde Baru ini adalah masa setelah Presiden Soekarno itu menjabat sebagai presiden, terus kekuasaannya berakhir dan digantikan oleh Presiden Soeharto selaku presiden pada masa itu. Nah, Orde Baru itu sendiri, teman-teman, lahir akibat dikeluarkannya sebuah surat perintah namanya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret pada tahun 1966 yang menandakan kekuasaan Presiden Soekarno. Jadi kayak puncaknya lahir Orde Baru ini itu karena dikeluarkannya sebuah surat perintah Super Semar tadi, teman-teman. Dan kenapa sih Super Semar itu bisa lahir? Apa itu pemicu dari Super Semar itu? Akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, jadi Super Semar itu sendiri, teman-teman, lahir akibat yang pertama, banyaknya terjadi peristiwa yang menyebabkan kekacauan di Indonesia. Jadi teman-teman, pada masa itu di 1965 itu ada sebuah kejadian namanya G30 SPKI yang ngebuat kondisi Indonesia pada saat itu kacau banget. Banyak masyarakat yang tidak percaya lagi dengan sebuah partai yang namanya PKI, teman-teman. Oke, yang kedua itu karena Presiden Soekarno nih teman-teman pro kepada PKI atau Partai Komunis Indonesia itu sendiri, sehingga nih pada saat itu masyarakat ingin beliau atau Presiden Soekarno itu mundur dari kekuasaannya karena ngelihat nih, wah udah nggak beres nih Soekarno, harusnya beliau harus mundur nih dari kekuasaannya pada saat itu. Dan yang terakhir nih teman-teman, penyebab adanya Super Semar dikeluarkannya sebuah surat perintah itu karena banyaknya terjadi penyimpangan pada masa Orde Lama. Jadi ini teman-teman, pada masa itu, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, itu kan beliau menganut sistem yang namanya demokrasi terpimpin. Nah, pada saat itu juga Malaysia itu dijadiin Dewan Tidak Tetap PBB, kan, Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB, sehingga Indonesia keluar dari organisasi PBB itu sendiri. Nah, setelah Indonesia keluar dari organisasi PBB, Indonesia ini cenderung ke Blok Timur, cenderung memihak Blok Timur. Nah, maka dari itu banyak masyarakat protes nih kepada pemerintahan pada saat itu, kayak, wah kok malah memilih salah satu blok, kan Indonesia termasuk salah satu gerakan non-blok. Dan yang kedua itu presidennya, cara memerintahnya atau demokrasinya itu terlalu
terlalu terpusat kepada seorang presiden. Jadi pada saat itu Soekarno menjadi presiden sekaligus menjadi kepala negara sekaligus menjadi kepala pemerintahan. Jadi kayak tidak ada sebuah lembaga kayak Dewan Perwakilan Rakyat pada saat itu, benar-benar yang seluruh keputusan itu berada di tangan Soekarno. Oke, sebelum lanjut nih, apakah ada pertanyaan nih teman-teman dari materi yang aku jelasin tadi? Oke, kalau nggak ada, bisa kita lanjut ya teman-teman. Nah, kira-kira beginilah teman-teman bentuk dari surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Dan kalau kalian nanya, apa sih isi dari Super Semar? Jadi, teman-teman sekalian, isi dari surat perintah itu yaitu yang pertama, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan. Dan yang kedua, mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima anggota lain dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti hal tersebut. Nah, selain Super Semar juga nih teman-teman, rakyat itu pada akhir pemerintahan Presiden Soekarno itu menuntut 3 hal, yaitu bisa dilihat dari Tritura. Yang pertama, bubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Jadi pada saat itu nih masyarakat resah terhadap sebuah organisasi yang namanya PKI ini, sehingga nih teman-teman banyak masyarakat yang pengen Soekarno itu mundur dari kekuasaannya dan pengen organisasi itu bubar gitu, dibubarkan. Dan yang kedua itu turunkan harga barang nih teman-teman. Turunin harga barang karena pada saat itu inflasi itu naik banget. Bentar, ini ada. Oke, lanjut ya teman-teman. Peristiwa-peristiwa politik penting nih pada masa Orde Baru. Apa aja sih? Yang pertama, yang seperti yang udah aku bilang tadi, itu Indonesia kembali nih menjadi anggota Partai Bintang-Bintang atau PBB. Jadi setelah 1965 Indonesia keluar dari anggota PBB karena Malaysia itu diangkat menjadi Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB. Dan pada 28 September 1966 Indonesia kembali nih masuk menjadi anggota PBB. Jadi kalau ada yang nanya kenapa sih Indonesia keluar karena gara-gara Malaysia diangkat jadi Dewan Keamanan Tidak Tetap, karena nih teman-teman, Malaysia pada saat itu kan sedang dijajah oleh pemerintahan Inggris ya teman-teman. Jadi Indonesia tuh tidak mau nantinya di Asia Tenggara sendiri muncul lagi kolonialisme atau muncul lagi nih terjadinya penjajahan lagi di Asia Tenggara. Makanya kayak Indonesia tuh menyayangkan banget Malaysia ini diangkat oleh pemerintah Inggris menjadi Dewan Anggota Tidak Tetap PBB karena takutnya nanti di Asia Tenggara sendiri itu akan terjadi kembali kolonialisme, karena pada saat itu Indonesia cukup takut terjadi lagi masa-masa suram itu gitu, masa-masa penjajahan. Poin yang kedua, peristiwa politik penting masih di luar negeri ya teman-teman, maksudnya masih di politik luar negeri, itu Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation. Jadi organisasi ini seperti yang kita tahu itu sebuah organisasi di Asia Tenggara yang anggotanya yaitu anggota-anggota di kawasan Asia Tenggara. Nah, dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, jadi Indonesia ini menganut sistem politik luar negeri yang namanya bebas aktif. Bebas dalam artian Indonesia itu bebas memilih antara bebas dalam artian Indonesia kan tidak memilih salah satu blok ya, baik blok barat maupun blok timur,
Sehingga Indonesia tuh bebas nih, bergerak bebas, tidak ada tuntutan dari kiri dan kanan ibaratnya. Dan aktif di sini dalam artian bahwa Indonesia aktif buat di organisasi-organisasi kawasan baik regional maupun internasional kayak ASEAN dan PBB. Dan Indonesia menjadi nih salah satu pendiri dari ASEAN ini yang didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967 diwakili oleh Adam Malik. Jadi pada saat itu Bapak Adam Malik mewakili Indonesia buat mendirikan sebuah organisasi namanya ASEAN. Itu pada masa Orde Baru ya teman-teman, karena 1967 itu awal banget masa pemerintahan Orde Baru. Dan yang ketiga nih, pada saat itu teman-teman adanya sebuah penyederhanaan partai politik. Oke, jadi pemerintahan Orde Baru melakukan sebuah fusi atau penggabungan partai politik yang ada pada masa itu, yaitu yang pertama ada Partai Persatuan Pembangunan nih teman-teman atau PPP. Jadi isi dari Partai PPP ini lebih ke organisasi-organisasi Islam sih, kayak organisasi Masyumi, bukan nih, organisasi-organisasi Islam kayak NU dan PSII teman-teman. Dan yang kedua itu ada PDI. Jadi PDI ini lebih anggota-anggotanya itu organisasi-organisasi yang bersifat sosialis teman-teman. Dan yang ketiga itu golongan karya. Jadi golongan karya ini adalah sebuah kelompok atau bukan partai ya, karena partainya nggak resmi. Jadi golongan karya itu golongan orang yang mana duduk di pemerintahan tetapi tidak memilih kedua belah partai itu gitu, baik PPP maupun PDI. Itu contohnya kayak TNI, Polri, itu mereka cenderung masuk ke golongan karya kayak petani dan lain sebagainya, teman-teman. Oke, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan nggak? Atau ada yang kurang jelas dari penjelasan aku mungkin? Maaf, mau tanya. Oke, boleh. Tadi katanya kakaknya contohnya PSI. PSI itu apa? Syarikat Islam. Ya teman-teman, Partai Syarikat Islam PSI. Oh, oke. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi nggak? Bener. Ada lagi nggak teman-teman? Jadi ini di chat ada yang nanya, Kak tadi kan Tritura ada 3 tuntutan, satunya apa lagi ya? Oke, kembali ke slide. Oke teman-teman, jadi Tritura sendiri itu ada 3 tuntutan. Yang pertama, yang seperti yang kita sebutkan tadi, itu bubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Yang kedua itu ada turunkan harga barang, dan yang ketiga itu pembersihan kabinet Dwikora, teman-teman. Jadi pada saat itu kabinet yang memerintah pada masa akhir dari pemerintahan Presiden Soekarno itu ada kabinet Dwikora, teman-teman. Jadi rakyat ingin kabinet Dwikora ini bersih dari yang namanya PKI atau Partai Komunis Indonesia. Oke, jelas ya siapa tadi?
di private chat ada yang nanya, Rahel. Oke, jelas ya teman-teman, bisa kita lanjut. Nah, kita akan membahas ciri dari masa pemerintahan Orde Baru nih teman-teman. Jadi yang pertama itu pemerintahannya cenderung otoriter. Jadi otoriter di sini kalau teman-teman nggak tahu itu cenderung kayak memerintah dengan tegas ya. Pemerintahnya itu cenderung ya memerintah dengan tegas. Sebenarnya di pemerintahan masa Orde Baru ini sifatnya itu demokrasinya menerapkan demokrasi banget ya teman-teman. Jadi kayak tidak seperti masa Orde Lama yang mana semua pemerintahan itu terpusat di presiden, karena presiden pada saat itu menjabat sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Dan pada masa Orde Baru ini itu pemerintahannya cenderung ke arah demokrasi, tetapi minusnya itu pemerintahannya itu cenderung otoriter. Dan yang kedua teman-teman, hak untuk berpendapat dikekang, dalam artian dulu kalau misalkan teman-teman protes atau kritik terhadap pemerintah, itu bisa dikenakan pidana, teman-teman. Jadi pada saat itu belum adanya undang-undang yang mengatur tentang kayak hak untuk berpendapat, hak asasi manusia itu belum ada. Belum ada undang-undang yang mengatur hak kita untuk bersuara atau berpendapat. Jadi pada saat itu hak untuk berpendapat dikekang banget. Oke, jadi yang selanjutnya nih teman-teman, itu dui fungsi ABRI nih teman-teman. Apa sih dui fungsi ABRI itu? Jadi dui fungsi ABRI itu sebuah kebijakan yang mana orang-orang atau ya orang-orang di ABRI ini bisa duduk di pemerintahan teman-teman. Jadi pada saat itu TNI dan Polri itu diberikan kesempatan buat menjabat atau duduk di bangku pemerintahan nih teman-teman. Kan nggak kayak sekarang nih kalau misalkan TNI sama Polri itu nggak boleh duduk di pemerintahan atau menjabat sebagai pejabat gitu. Tetapi nih di masa Orde Baru ini itu adanya kebijakan dui fungsi ABRI yang mana pada saat itu TNI dan Polri itu boleh menduduki jabatan di pemerintahan. Dan yang terakhir nih teman-teman, pada masa Orde Baru itu Pancasila sebagai asas tunggal. Jadi benar-benar kayak di setiap harinya, di setiap pendidikan itu harus Pancasila tuh memang harus benar-benar ditanamin banget karena pemerintah takut akan terjadi lagi yang namanya peristiwa G30 SPKI itu. Jadi benar-benar kayak kalian harus menerapkan banget nih pada zaman itu Pancasila tuh dijadiin asas tunggal, benar-benar harus jadi pedoman hidup rakyat Indonesia pada saat itu. Dan ya Pancasila tuh benar-benar krusial banget pada saat itu, benar-benar harus ditanamin banget di setiap individunya. Oke, kira-kira ada pertanyaan nggak teman-teman sampai sini? Oke, mungkin kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke topik penyimpangan nih teman-teman. Penyimpangan yang ada pada masa Orde Baru. Kayak apa aja sih hal yang sekiranya tidak sesuai dengan norma dan Pancasila kita pada masa Orde Baru yang terjadi gitu. Oke teman-teman, jadi yang pertama itu banyaknya pembantaian. Pembantaian terhadap rakyat Indonesia itu sendiri. Contohnya apa aja sih? Yang pertama pembantaian oknum PKI. Jadi pada masa itu kan benar-benar anti PKI banget. Dalam artian kayak harus dibersihin banget di Indonesia dari Partai Komunis Indonesia agar jangan sampai terjadi lagi peristiwa di masa lalu itu gitu. Peristiwa yang menyebabkan semua orang trauma. Jadi kayak benar-benar pada masa Orde Baru itu oknum-oknum yang masih aktif di dalam organisasi PKI itu dibantai teman-teman. Yang kedua itu ada peristiwa Tanjung Priok, dan yang terakhir teman-teman ada DOM atau daerah operasi militer. Gitu.
Dan penyimpanan yang kedua, teman-teman, itu ada penggusuran hak tanah atau tanah rakyat. Jadi kayak tanah-tanah rakyat atau tanah-tanah milik rakyat itu digusur demi kepentingan pemerintah atau untuk membuat sarana dan prasarana Indonesia. Makanya di situ tuh terjadinya konflik nih teman-teman, konflik antara pemerintahan dan rakyat sendiri pada masa itu karena rakyat menolak adanya penggusuran hak tanah, tetapi itu terjadi di masa Orde Baru sehingga disebut penyimpangan nih teman-teman, karena sebenarnya nggak boleh gitu, nggak boleh adanya penggusuran yang dalam artian tidak berdasar atas peraturan yang berlaku pada saat itu gitu. Dan yang ketiga nih teman-teman, maraknya praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme teman-teman. Jadi pada saat itu, pada masa Orde Baru, terkenal banget nih dengan maraknya praktik KKN oleh pemerintahan itu sendiri. Pada saat itu benar-benar pemerintahnya itu korupsinya emang parah sih, makanya sampai sekarang banyak orang yang mungkin dendam ya sama masa pemerintahan ini karena emang korupsinya itu gila-gilaan banget pada masa itu gitu. Dan yang keempat nih teman-teman, yang terakhir adanya diskriminasi pada etnis Tionghoa. Jadi nih teman-teman, pada masa Orde Baru itu belum diresmikannya agama keenam Indonesia, yaitu agama Konghucu, sehingga para pendatang, para etnis Tionghoa itu benar-benar dulu tuh didiskriminasi banget oleh masyarakat lainnya karena belum adanya sebuah peraturan atau sebuah undang-undang, jadi kayak belum terlindungi lah mereka dari diskriminasi itu. Jadi ini teman-teman keempat penyimpangan nih pada masa Orde Baru. Oke, materinya sekian dulu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan ke soal. Jadi ada pertanyaan nggak kira-kira? Ada yang kurang jelas mungkin di slide-slide sebelumnya penjelasan atau mungkin kecepatan, bisa bilang aja ya teman-teman. Ya. Tadi kan tritura tuh ada 3, yang ketiganya apa ya? Tadi kurang yang ini ya, tritura ya? Ya. Oke. Nah, oke, jadi teman-teman, tritura atau 3 tuntutan rakyat itu ada 3. Rakyat menuntut pada masa pemerintahan Soekarno di akhir itu rakyat menuntut tritura, yaitu yang pertama, bubarkan PKI dan ormas-ormasnya, dan yang kedua itu ada penurunan harga barang, dan yang ketiga itu bersihkan kabinet Dwi Kora dari oknum-oknum PKI. Jadi pada saat itu kabinet Dwi Kora harus dihapusin, maksudnya harus dibersihkan dari oknum-oknum PKI ini. Jelas nggak kira-kira? Udah Kak, jelas. Makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak yang ingin bertanya sebelum masuk ke soal? Kak, ini Ya, kan boleh. aku pernah di buku aku ini Super Semar tuh ada yang versi Soekarno sama versi Soeharto. Nah, yang paling sering muncul itu yang mana ya Kak? Maksudnya yang sering dibahas di soal atau emang jadi materinya ini? Oke, jadi sebenarnya teman-teman yang sering dibahas dalam soal-soal atau di materi IPS sendiri, Super Semar itu yang versi Soeharto teman-teman, karena pada versi Soeharto itu versi yang lebih terbarunya atau jadi di masa yang Super Semar Soekarno itu belum adanya sebuah tambahan atau apa gitu, lupa. Pas yang Super Semar yang versi Soeharto itu ada sebuah tambahan, jadi yang sering dipakai itu yang Soeharto. Jelas nggak kira-kira?
Jelas, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi nggak sebelum masuk ke soal? Oke, langsung ke soal aja ya, teman-teman. Oke, soal yang pertama, partai politik yang bergabung dengan PPP atau Partai Persatuan Pembangunan pada masa Orde Baru, kecuali satu ada Permusi, yang kedua ada PSII, yang ketiga ada Perti, NU, sama IPKI. Oke, kira-kira apa ya teman-teman jawabannya? Ada yang tahu nggak? Oke, langsung kita bahas aja ya teman-teman. Ntar ini ada yang di chat. Iya bener banget nih. Jadi jawabannya itu sebentar ya. Jadi teman-teman jawabannya itu E atau IPKI. Jadi Permusi sendiri itu adalah Partai Persaudaraan Muslimin Indonesia. Yang kedua itu PSII, Partai Syarikat Islam Indonesia. Dan yang ketiga ada PERTI atau Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Dan yang keempat ada NU atau Nahdlatul Ulama. Dan yang ketiga IPKI atau Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, teman-teman. Jadi yang keempat partai ini yang dari A sampai D itu kan termasuk partai Islam ya teman-teman, masuk ke partai Islam. Jadi masuk ke PPP teman-teman. Dan yang terakhir ada IPKI, itu tidak termasuk ya teman-teman, itu masuknya ke PDI. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, yang tergabung dalam Golkar. Jadi ini teman-teman, jadi pada masa itu ada tiga ya teman-teman, terbagi dalam tiga. Sebenarnya partainya itu cuma dua ya teman-teman, ada PDI sama PPP. Yang Golkar ini sebenarnya bukan partai resmi, tetapi Golkar ini sebutan bagi orang-orang atau bagi oknum atau kelompok yang tidak memilih kedua organisasi ini. Contohnya kayak TNI, kayak Polri, dan juga masyarakat-masyarakat yang mungkin kastanya itu terbawah, kayak petani atau mungkin pedagang, itu mereka termasuk di golongan karya teman-teman. Jadi mereka ibaratnya tidak memasuki organisasi kayak PPP atau tidak tergabung dalam um, partai kayak PDI teman-teman. Oke lanjut, ada pertanyaan lagi nggak? Oke, ya deh. Oke, jadi masuk ke soal nomor 2 ya teman-teman. Peranan militer pada masa Orde Baru sangat dominan karena apa nih kira-kira jawabannya? Oke, bentar. Karena satu, TNI ditetapkan sebagai stabilisator pembangunan, atau dua, TNI berperan sebagai dinamisator pembangun, atau yang ketiga, ABRI menjadi kekuatan politik utama di rezim Soeharto, atau yang keempat, ABRI ikut terlibat dalam bidang keamanan nasional. Apa nih kira-kira jawabannya? Kayak peranan militer apa sih pada masa Orde Baru? Ini kaitannya dengan dua fungsi ABRI ya teman-teman. Mungkin ada yang mau jawab nih. Kira-kira udah tahu belum cara jawabnya gimana kalau poin gini? 3,
Oke, 3 masuk. Selain 3 apa? Ada satu lagi. Oke, benar, Haidar 1 sama 3. Oke, jadi ini teman-teman, ini salah ya. Ini 1 dan 3 harusnya. 1 dan 3 benar. Jadi teman-teman, jawabannya B. Jadi peranan militer di Indonesia itu pada masa Orde Baru sangat dominan karena pada saat itu militer merupakan stabilisator atau TNI, Tentara Nasional Indonesia itu menjadi stabilisator pembangun. Nah, poin kedua salah ya teman-teman, harusnya menjadi stabilisator. Dan yang ketiga, ABRI menjadi kekuatan politik utama rezim Soeharto. Benar banget nih teman-teman, karena adanya dua fungsi ABRI yang udah aku jelasin tadi, sehingga pada masa itu nih teman-teman, ABRI itu menjadi kekuatan politik utama banget. Karena ABRI pada saat itu diberikan kesempatan untuk duduk di pemerintahan dan juga diberikan hak untuk memilih presiden dan wakil presiden, sehingga ABRI ini menjadi kekuatan politik utama pada rezim Soeharto, sehingga Soeharto berkuasa di Indonesia selama 32 tahun tadi teman-teman, karena ABRI ini menjadi sebuah kekuatan politik mereka. Dan keempat, ABRI ikut terlibat dalam bidang keamanan nasional, tidak termasuk ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Nah, soal nomor 3 teman-teman. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Indonesia menegaskan politik luar negeri yang bebas aktif nih teman-teman, dengan menjadi anggota PBB atau Partai Bintang-Bintang, yaitu pada tanggal 28 September 1966, dan juga memulihkan hubungan politik, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara apa nih teman-teman kira-kira? Jadi Indonesia pernah ada konfirmasi dengan Malaysia nih teman-teman. Jadi pada saat itu nih, pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia menyatakan keluar dari anggota anggota PBB karena Malaysia diterima menjadi Dewan Tidak Tetap PBB, seperti yang aku udah bilang tadi ya teman-teman di materi sebelumnya. Sehingga pada masa Orde Baru, hubungan Indonesia dengan Malaysia itu kembali lagi dibangun. Maksudnya tidak ada lagi perseteruan atau konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Oke. Kira-kira jelas nggak teman-teman? Ada yang mungkin belum paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tanyain aja ya. Jelas. Oke. Makasih. Oke, jadi ini aku cuman buat 5 soal ya teman-teman. Cuman nyiapin 5 soal. Oke, lanjut ya teman-teman ke soal nomor 4, soal selanjutnya. Oke, jadi nomor 4, keadaan politik di masa Orde Baru dapat dilihat dari fakta berikut, yaitu yang pertama, trias politika digunakan sebagai sistem pemerintahan, dihapuskannya ketentuan penggunaan SBKRI, yang ketiga itu dua fungsi ABRI di lembaga pemerintahan, dan yang terakhir pemberlakuan Undang-Undang PERS yang pro pada kebebasan berpendapat. Oke, kira-kira apa nih jawabannya teman-teman? Keadaan politik nih, keadaan politik pada masa Orde Baru. Bisa ditulis di chat ya. Kira-kira apa jawabannya? Oke, 1-3. Yang lain? Satu tiga B. Oke, benar ya teman-teman. Oke, jadi pada saat itu teman-teman, jawabannya B ya. Jadi pada masa Orde Baru, sejumlah aturan diberlakukan, diantaranya trias politika. Trias politika itu apa sih? Trias politika itu merupakan sebuah sistem yang mana adanya sistem
eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi pada masa Orde Baru itu diberlakukannya trias politika ya teman-teman, tidak seperti pemerintahan Orde Lama yang semuanya itu diatur oleh presiden. Di masa Orde Baru ini ada pengembangan, ada perkembangan, ada perubahan yang mana diberlakukannya trias politika atau adanya pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, teman-teman. Dan yang kedua itu dihapuskannya ketentuan penggunaan SBKRI. Salah ya teman-teman, karena pada saat itu bukan dihapuskan, malah diberlakukannya SBKRI ini, teman-teman. Oke, yang ketiga itu adanya di fungsi ABRI. Di fungsi ABRI di lembaga pemerintahan. Benar ya teman-teman, seperti yang udah aku bilang tadi di slide sebelumnya, bahwa pada saat Orde Baru itu, pada masa Orde Baru, itu adanya sebuah kebijakan namanya di fungsi ABRI. Udah tau lah ya pasti. Dan yang terakhir, pemberlakuan Undang-Undang Pers yang pro pada kebebasan berpendapat. Ini salah ya, karena pada saat itu belum ada sama sekali undang-undang yang mengatur kebijakan pers atau kebijakan berpendapat. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak, kita lanjut ke soal terakhir. Oke, lanjut ya teman-teman. Yang terakhir, dampak positif dari perkembangan kekuasaan pemerintah Orde Baru dalam, ini ada yang nanya, bentar. Dui fungsi tadi apakah, maaf baru telat, jadi, oke, dui fungsi ABRI. Oke, enggak. Jadi, dui fungsi ABRI itu merupakan sebuah, ini, siapa tadi yang nanya? Atania. Jadi Atania, dui fungsi ABRI itu sendiri merupakan sebuah kebijakan yang mana para ABRI atau para anggota-anggota ABRI kayak TNI, Polri pada masa Orde Baru itu diberikan kesempatan buat duduk di bangku pemerintahan dan diberikan hak untuk memilih setiap adanya pemilu. Jadi pada saat itu kekuatan politik itu terpusat di ABRI karena ABRI sendiri itu diberikan dua fungsi, itu menjaga keamanan Indonesia dan yang kedua itu bisa duduk di bangku pemerintahan pada saat itu. Kira-kira jelas nggak? Oke, lanjut ya ke soal nomor 5. Oke, siap. Nomor 5, dampak positif perkembangan kekuasaan pemerintahan Orde Baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah A. Meningkatnya angka kemiskinan. B. Indonesia menjadi pelopor perubahan ekonomi di Asia Tenggara. Yang C. Tumbuhnya perusahaan-perusahaan swasta internasional. D. Terjalinnya hubungan ekonomi dengan negara-negara tetangga. Atau E. Semakin banyaknya korupsi yang merajalela. Kira-kira apa nih teman-teman jawabannya? Dari kelima opsi. Oke. Oke, teman-teman. Banyak yang jawab B ya, tapi sebenarnya jawabannya oke, ini ada D. Oke, jadi teman-teman, oke, ini beragam banget ya jawabannya. Oke, sebenarnya tepat sih. Sebenarnya tepat. D juga tepat. Tetapi yang lebih condong nih teman-teman yang berdampak banget kepada pemerintahan Orde Baru itu sebenarnya C, teman-teman, tumbuhnya perusahaan-perusahaan swasta internasional. Jadi kenapa C? Jadi kalau yang D kan terjalinnya hubungan ekonomi dengan tetangga-tetangga negara. Oke, itu merupakan sebuah
sebenarnya benar juga sih, karena itu merupakan sebuah dampak positif juga, karena Indonesia pada saat itu kan tidak lagi menutup diri dari negara-negara lain, terbuka kerjasamanya, terbuka antara negara satu dengan negara lain pada saat itu. Tetapi teman-teman, yang lebih ditekankan di sini adalah lebih ke dampak positif dalam ibaratnya tuh dalam segi ekonomi, dalam segi pertumbuhan daripada perusahaan-perusahaan pribumi sendiri, atau perusahaan-perusahaan yang kayak intinya lebih berpusat, ini lebih ngebahas dampak positif dari ekonomi Indonesia itu sendiri, teman-teman. Karena pada saat itu uh, mulai banyaknya perusahaan-perusahaan asing yang menanamkan modal atau uh, menanamkan modal di Indonesia, membuka perusahaan di Indonesia, perusahaan asing dan swasta, sehingga nih teman-teman, banyaknya banyaknya karena banyaknya perusahaan-perusahaan asing dan swasta tadi yang ibaratnya tuh singgah ke Indonesia, yang menanamkan modalnya, sehingga Indonesia bisa berkembang nih ekonominya. Jadi pada masa itu yang lebih tepatnya itu ya teman-teman, tumbuhnya perusahaan-perusahaan swasta internasional. Sebenarnya benar juga yang D sama B tadi. Sebenarnya B agak kurang tepat juga sih, karena sebenarnya pelopor perubahan ekonomi di Asia Tenggara itu Singapura ya teman-teman. Jadi Indonesia juga sebenarnya menjadi salah satu penggerak ekonomi di Asia Tenggara, tetapi bukan menjadi pelopor dari perubahan ekonomi. Kenapa yang B salah? Karena itu tadi, Indonesia ya emang benar menjalin hubungan dengan negara-negara tetangga, tetapi hal itu tidak menyebabkan Indonesia ekonominya grow atau meningkat gitu teman-teman, ekonominya baik. Jadi yang tepat itu adalah C. Kira-kira ada pertanyaan atau apa? Bisa langsung on mic atau di chat aja ya teman-teman. Oke, jadi segitu dulu ya teman-teman. Ini materi kita hari ini. Kira-kira ada yang kurang jelas sebelum aku tutup PowerPoint slide-nya? Kira-kira ada yang masih kurang jelas atau ada yang ingin ditanyain, boleh ya teman-teman. Atau yang masih bingung terkait masa pemerintahan Orde Baru. Oh iya, di sini kita tidak membahas kenapa Orde Baru itu tumbang atau kenapa masa Orde Baru itu berakhir, karena seperti yang aku udah jelasin di awal tadi, kita akan ngebahas fokus kedua hal, yaitu penyimpangan-penyimpangan yang ada pada masa Orde Baru dan latar belakang terjadinya. Dan juga ciri-ciri dari masa pemerintahan Orde Baru, kayak kebijakan-kebijakan apa sih yang ada di Orde Baru, baik itu kebijakan dari segi politik luar negeri maupun politik di dalam negeri itu sendiri, teman-teman. Mungkin di kesempatan lain kita akan ngebahas kenapa sih masa Orde Baru tumbang. Mungkin nanti di masa reformasi ya teman-teman, kita akan ngebicarain kenapa sih bisa adanya masa reformasi, itu karena masa Orde Baru tumbang, dan kenapa tumbang akan kita bahas di sana mungkin di lain kesempatan ya teman-teman. Kira-kira ada pertanyaan nggak di trail kelas ini? Oke, ini ada yang nanya. Udah cukup jelas. Oke, makasih Nadia. Oke, jelas. Oke, makasih. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, aku tutup ya teman-teman. Mungkin makasih atas waktunya malam ini, di malam Sabtu ini. Semoga kalian tetap semangat belajar dan tetap jaga semangatnya sampai nanti mungkin UTBK tahun depan. Semoga tetap sehat terus di rumah. Semoga ya pokoknya makin semangat belajarnya. Itu aja teman-teman, mungkin dari aku.
itu tadi ya teman-teman, di trial class ini kalau kalian misalkan ketagihan, bisa pantengin Instagram dari pjj.id itu sendiri. Oke, makasih ya teman-teman. Iya, sama-sama. Oke, boleh live teman-teman kalau udah cukup paham. Iya, iya sama-sama. Makasih Kak Akbar. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Di sini udah ya berarti? Apa gimana? Dia baru boleh. Thank you ya Akbar, keren banget. Oke, makasih. Kasih Akbar. Iya, sama-sama. Dulu les di mana? Di GO sih sebenarnya.